Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula, di mana pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang rukun iman, yaitu rukun iman dari yang pertama, kedua, ketiga dan sampai akhir, yaitu iman kepada hari akhir, atau yang keenam iman kepada takdir. Sore hari ini kita akan melanjutkan halaman yang keenam. Halaman yang keenam. Silakan jamaah bisa dibuka bukunya. Halaman ke-6, yaitu di mana Allah. Ya, silakan yang ibu-ibu yang mau baca silakan. Di mana Allah? Para salih-salih mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tanpa takwil, menyimpangkan makna asli ke makna yang lain, tatil menghilangkan maknanya sama sekali, dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Di antara sifat-sifat Allah adalah Maha Tinggi yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang Maha Pemurah bersemayam di arsy. Quran Surat Taha ayat 5. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahasan kita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan yang ketika kita lontarkan kepada kaum muslimin akan banyak berbeda-beda jawabannya. Satu pertanyaan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita lemparkan satu pertanyaan ini kepada kaum muslimin akan berbeda-beda jawabannya. Ada sebagian yang menjawab, oh Allah itu ada di mana-mana. Ada yang menjawab Allah itu ada di dalam hati. Ada yang menjawab Allah itu menyatu dengan manusia. Bahkan ada dari kaum muslimin ketika ditanya Allah di mana, dia akan jawab saya nggak tahu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak dari
kita itu sering menganggap remeh permasalahan akidah. Banyak dari kita itu meremehkan tentang masalah akidah. Dan akidah ini padahal pokok, adalah pokok di dalam kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, dan termasuk iman kepada Allah Rabbul Alamin kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pokok di dalam Islam. Sehingga seringkali ketika seorang membahas tentang permasalahan di mana Allah akan memunculkan polemik, seringkali akan menimbulkan keributan, dan seringkali akan menimbulkan perdebatan yang panjang. Maka di sini kita akan menyampaikan dengan dasar dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, serta perkataan dari para ulama salafun salih. Dan kita menyampaikan ini bukan berarti kita memaksakan kehendak keyakinan orang. Kita tidak memaksa, kita hanya menyampaikan tentang akidah yang besar ini, tanpa kita memaksa orang lain untuk seperti keyakinan yang kita pelajari. Kita hanya di sini menyampaikan, apabila diterima semoga Allah memberikan hidayah, dan seandainya tidak menerima dengan apa yang akan disampaikan, maka ini adalah hak masing-masing dari setiap kita. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, beliau memulai mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kaidah-kaidah di dalam kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama di dalam kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala di mana, maka kaidah yang pertama, kita membenarkan apa? Atau kita menetapkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maknanya apa? Di dalam kita menetapkan di mana Allah Subhanahu wa taala bukan dasarnya dari kita. Bukan kita menetapkan dasarnya itu dari hawa nafsu kita atau akal kita, tetapi dasar kita di dalam menetapkan Allah Subhanahu wa taala di mana, yang pertama adalah menetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Karena di sana akal kita nggak nyampe. Akal kita apa? Jauh, nggak nyampe, karena ini perkara yang gaib. Sehingga kalau dasarnya akal, maka banyak pembicaraan yang berkaitan dengan yang gaib sering nggak diterima. Kenapa? Dasar yang pertamanya akal yang maju. Tetapi di dalam pembahasan ini yang pertama harus kita tancapkan sebagai dasar dan pondasi kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tahu dasarnya dari Quran dan Sunnah. Tentunya ini telah dipahami oleh para ulama. Tentunya tentang akidah, menetapkan Allah di mana, ini tentunya apa? Ya, berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman dari para ulama, bukan dari kita. Kemudian yang keduanya, setelah menetapkan
di mana Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Yang keduanya adalah wajib untuk kita mensucikan. Mensucikan dari seluruh makhluknya. Wajib untuk kita mensucikan. Dari apa? Yang pertama dari, disebutkan di sini, dari pentakwil. Lihat di buku, mensucikan Allah dari takwil. Apa makna takwil? Menyimpangkan makna aslinya, ya, menyimpangkan makna aslinya ke makna yang lain. Kemudian yang keduanya, mensucikan dari ta'til. Apa ta'til? Lihat bukunya, menghilangkan maknanya sama sekali. Kemudian yang ketiganya, mensucikan dari apa? Mensucikan dari tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan dengan makhluknya. Saya ulangi, karena ini penting jemaah. Jangan sampai kita belajar ini di mana Allah, ini kita masih ragu, bingung. Ya. Pertama, dasar kita menetapkan di mana Allah itu apa? Al-Quran, sunnah Nabi yang telah dipahami oleh para ulama. Satu. Kemudian yang kedua, wajib untuk kita mensucikan. Mensucikan dari seluruh makhluknya tanpa adanya ta'til, kemudian tanpa adanya takwil, dan tanpa tasbih. Mensucikan dari tiga ini. Pertama, takwil. Apa makna takwil? Menyimpangkan makna aslinya, dipindah atau ditukar dengan makna yang lain. Yang keduanya adalah mensucikan dari makna ta'til. Maknanya apa? Ta'til ini menghilangkan sama sekali. Kemudian yang ketiganya, mensucikan dari tasbih, menyerupakan dengan makhluknya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Sehingga di dalam kita menetapkan sebagai dasar untuk kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala di mana, tidak bisa kita gunakan yang pertama dengan akal, gak bisa. Oleh karena itu katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal manusia itu memiliki batas. Memiliki batas yang tidak bisa dicerna oleh akal. Sebagaimana pandangan manusia, mata manusia itu ada batasan. Ya, tidak bisa melihat yang lebih jauh dari itu. Begitu pula dengan akal. Innalil aqli haddan. Ya, sesungguhnya akal manusia itu memiliki batasan, ya, tidak bisa dia gunakan dengan akalnya. Ya, ada batasan sebagaimana pandangan mata, kita bisa melihat yang di sekitar sini, tetapi yang di luar sana kita nggak tahu. Yang di belakang rumah ini apa, yang depannya itu apa, kita nggak tahu. Begitu pula dalam akal seseorang, sehingga menetapkan ini dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi, serta membersihkan dari apa? Menyerupakan dengan makhluknya, menyimpangkan maknanya, dan kemudian menghilangkannya. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Lihat bukunya, lihat, ya, yaitu dalilnya adalah disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa. Tidak ada dari makhluknya yang sama. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian ditetapkan wa huwas samiul basir. Dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Dari ayat yang mulia ini kita menjadi dasar bahwa di dalam menetapkan tentang Allah Rabbul Alamin dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menetapkan sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Apa yang kita tetapkan? Yang kita tetapkan Allah maha mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Kemudian Allah maha melihat. Allah maha melihat. Maka kita menetapkan Allah maha melihat. Tidak boleh menyerupakan penglihatan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena kaidah yang keduanya, laisa kamitslihi syai', tidak sama, harus disucikan. Tetapi kita menetapkan Allah mendengar. Tentunya di dalam Allah mendengar berbeda dengan kita yang sama-sama manusia saja. Itu pendengarannya beda-beda. Yang sama manusia. Sama-sama manusia itu pendengarannya beda-beda. Ada yang jarak 100 meter masih dengar. Ada orang yang ngobrol depannya itu dia nggak dengar. Harus ngomongnya kenceng di sebelah telinga. Itu sama-sama mendengar. Sama orang yang melihat juga demikian, sama-sama melihat, tapi di dalam penglihatan beda. Padahal artinya sama, melihat. Ada orang yang melihatnya jarak 100 meter itu masih kebaca. Ada orang yang 50 meter atau 10 meter dia udah susah bacanya. Yang pakai kacamata pun minnya beda-beda. Sama-sama melihat. Itu manusia, itu makhluk. Itu aja beda, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha melihat, maha mendengar. Tetapi Allah mendengar, Allah melihat tidak sama dengan makhluknya. Wajib untuk kita sucikan. Nah, ini di antara pembahasan yang pertama, dasar di dalam menetapkan di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang di mana Allah? Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, di atas langit, di atas arsy. Mana dalilnya? Lihat bukunya. Surat Toha ayat yang ke-5. Surat Toha ayat yang ke-5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, bersemayam di atas arsy. Di mana itu arsy? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, di atas langit. Maka ini akidah ahli sunnah wal jamaah, dan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah maha tinggi dan Allah di atas arsy. Di mana arsy? Di atas langit. Jadi kalau kita lihat nih, ke antum keluar lihat langit, itu langit dunia. Sedangkan langit itu memiliki 7 lapis. Sab'a samawat,
7 lapis apa? Langit. Jadi di atas langit yang kita lihat ada langit lagi. Dan yang kita lihat itu adalah langit dunia. Kemudian di atas langit ada langit yang jauh lebih besar. Bahkan dalam salah satu riwayat itu, ya, kalau langit yang besar ini diletakkan di atas langit yang kedua, itu seperti satu koin yang dilemparkan di padang pasir. Satu koin yang dilemparkan di padang pasir, itu langit. Kemudian ketika langit yang ketiga sama, jauh lebih besar. Dan besarnya 2 langit ini seperti dengan yang ketiga, seperti koin yang dilemparkan ke padang pasir. Terus sampai langit yang ketujuh. Setelah langit yang ketujuh, di atasnya ada samudra. Dan 7 langit yang tadi besarnya akal kita sudah gak sampai, maka dengan samudra itu seperti koin yang dilemparkan di padang pasir. Di atas, ya, di atas samudra ada arsy. Kemudian Allah di atas arsy. Mungkin ada yang nanya, berarti Allah butuh kepada makhluknya sehingga Allah di atas arsy. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah menciptakan arsy. Allah tidak butuh kepada apa? Kepada arsy. Tidak setiap yang di atas itu butuh kepada yang di bawah. Bumi dengan langit di atas, betul. Apakah langit yang di atas bumi itu butuh kepada bumi? Enggak. Walaupun langit itu di atas bumi, apakah langit itu butuh kepada bumi? Enggak. Mana enggak ada tiangnya? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sehingga ya, inilah akidah. Ya. Sehingga setelah kita pengajian harus kita tahu, setelah kita ngaji bertambah ilmu kita, bahwa Allah di atas. Allah di atas langit, di atas arsy. Ya, bukan di mana-mana. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, naudzubillah, di mana-mana kan macam-macam tempat. Namanya Allah di mana-mana, seandainya itu benar, ya namanya tempat di mana-mana, ada yang tempat baik, ada yang buruk. Ada di kandang sapi, ada di toilet, kan nanti begitu kan katanya di mana-mana. Ya. Tetapi ilmu Allah, Allah melihat, Allah mendengar, ilmu Allah menyeluruh semua makhluknya, seluruh makhluknya apa? Ya, Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu di atas arsy, ilmunya menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Ya.